lapangan kali mak neng pasar Pak tebang-tebung lapor nama dhewe iki. Alah, nyusul Pak Ewe lah. Piye iki paling cek dibutuhkan lagi, Mbak. Ah! Kalau aku matur saya di badan kritik. Pak. Kita mau cek nomor ke barang ini, Pak. Nek cocok ning ngono ya ngono. Makan itu Pak, makan gila, lumayan. Lah, ini aja diangkut apa Pak? Ini mungkin diangkut ke pabrik ini, pabrik Mojo. Pabrik Mojo itu Pak, Sragen nggih. Oh. Iku pabrik Mojo niku napa pun bangun Pak? Pun bangun niku pun zamane Belanda. Oh, Belanda nggih. Bangun niku zaman Belanda. Lah niku pabrik Pulau Pasir apa Pulau apa Pak? Niku Pulau Pasir. Oh, Pulau Pasir nggih. Pabrik Mojo wis ana kok jaman Belanda. Piye ya wujude? Aku dadi pengen rono. Duh, aku udah ngendi iki? Duh. Terus. Terus apa? Aku akan mengajakmu jalan-jalan ke tempat yang paling bagus.
narasumber yang lebih paham tentang pabrik gula Mojo. Bisa kita perkenalkan dulu? Oke. Pak. Ada Pak. Ya. Ya. Sejarah berdirinya pabrik gula Mojo di Kabupaten Sragen ini ya. Jadi mungkin pada saat masuk ke PG Mojo ada semacam spot besar ya. Di situ ada tulisan PG Mojo Anno 1883. Anno 1883 itu apa? Pertanda bahwa pabrik gula Mojo ini didirikan tahun 1883. PG Mojo itu melaksanakan operasional giling tebu. Kemudian dalam perjalanannya pabrik gula Mojo ini kan awalnya didirikan oleh atau dimiliki oleh mungkin warga Belanda. Kemudian kepemilikannya bisa dikatakan milik Belanda. Jadi pabrik gula PG Mojo ini awalnya milik Belanda. Kemudian dalam perjalanannya ini ada kurun waktu. Jadi tahun 1957 itu ada pengubahan menjadi perusahaan perkebunan negara baru ex Mirandol Ford & Co yang berkedudukan di Semarang. Jadi petani tebu itu akan mengirimkan bahan baku tebu ke pabrik gula Mojo. Nah, kemudian dari kebun ke pabrik gula ini kemudian sampai di pabrik gula akan dilakukan penggilingan. Makanya armada yang mengangkut tebu ini nanti akan masuk ke bagian meja tebu. Jadi setelah sampai meja tebu ada dua ya ini ya. Armada langsung masuk meja tebu atau armada masuk ke emplasemen untuk mengalihkan tebu yang dari armada ke lori. Itu ada dua. Akan dilakukan ke proses penggilingan. Digiling. Kemudian berhentikan lagi ke proses pemerahan ampasnya. Jadi tidak ada larutan gula yang tertinggal di dalam ampas. Kemudian setelah ke pemerahan terakhir ini ampas akan dijalurkan ke boiler karena ampas ini menjadi bahan baku boiler. Artinya pada saat musim giling kita tidak menggunakan energi listrik dari PLN, kita menggunakan tenaga uap yang ada. Jadi dari boiler akan menghasilkan uap untuk menggerakkan tenaga turbin. Nah, turbin ini kan menghasilkan listrik. Nah, listrik kemudian untuk mendistribusi ke bagian-bagian yang lain dalam proses pengolahan gula. Ini tadi ampasnya sudah masuk ke sana. Kemudian dari hasil pemerahan ini air gulanya itu akan dipompa ke bagian pemurnian. Nah, jadi air gula atau kita sering menyebut nira tebu ini akan dipompa ke bagian pemurnian. Di bagian pemurnian ini akan diproses. Dengan adanya pabrik gula Mojo ini tentunya memberikan dampak positif kepada warga lingkungan. Ini warga lingkungan khususnya ya, jadi secara umum di Kabupaten Sragen, karena pabrik gula Mojo ini kan ada di Kabupaten Sragen. Jadi paling tidak pabrik gula Mojo Sragen ini kan memberikan kontribusi kepada pemerintahan daerah. Ya, misalkan kalau pas musim giling paling tidak ada penambahan tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini ya lebih banyak dari wilayah Kabupaten Sragen.
Jadi walaupun bisa dikatakan kerja musiman, tapi memberikan pendapatan kepada karyawan yang ada di pabrik Belang Mojo. Jadi saat mendekati musim giling ini ada semacam perekrutan kembali karyawan musiman. Nah ini bisa kami sampaikan mungkin 99% itu karyawannya dari Kabupaten Sragen, yang mungkin 1%-nya bisa jadi dari luar Kabupaten Sragen, seperti itu. Dan untuk peran Pabrik Mojo untuk sumbangsi perekonomian di Kabupaten Sragen itu sebenarnya apa ya? Ya mestinya ya memberikan apa ya dampak perekonomian juga ya, karena pabrik Belang Mojo ini kan merupakan salah satu industri strategis ya, bahan pokok makanan. Jadi bisa kami katakan memberikan dampak positif. Walaupun perkembangan zaman pabrik Belang Mojo berada di tengah-tengah wilayah kota ya, ini tentu berdampak terhadap warga sekitar, lingkungan. Ini makanya kita selalu berkomunikasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup terkait dengan mungkin hal-hal yang menyebabkan dampak kepada masyarakat sekitar. Nah, tentunya kita harus bisa mengantisipasi, misalkan mungkin ada apa ya biasanya itu debu, abu, itu mungkin gitu. Jadi ya alhamdulillah ini setelah ada revitalisasi ini dampak-dampak yang mungkin apa namanya menyebabkan pengaruh terhadap lingkungan masyarakat ini bisa dieliminir. Itu sehingga masyarakat tidak merasa terganggu dari mungkin dampak-dampak yang ditimbulkan oleh pabrik Belang Mojo. Mungkin apa namanya air limbah. Nah, kita kan punya IPAL, instalasi pengolahan limbah ya ini. Jadi air yang sekiranya mau dibuang itu kan masuk di apa namanya pengolahan lebih dahulu. Kemudian setelah proses pengolahan baru bisa untuk dikeluarkan. Iya. Terima kasih ya Bapak atas jawaban Bapak yang berikan. Jadi saya bisa paham sejarah tentang apa yang ada di Pabrik Mojo. Mungkin ada pesan Bapak sampaikan terhadap generasi muda saat ini, Bapak? Ya, mungkin pesan kami kepada generasi penerus, karena ini juga merupakan cagar budaya. Marilah kita uli-uli cagar budaya ini sehingga bisa lestari. Artinya cagar budayanya tetap bisa dijaga, kemudian produktivitasnya juga semakin meningkat, seperti itu. Jadi ini khusus untuk generasi penerus ya, generasi penerus yang mungkin punya keinginan untuk bisa bekerja di pabrik Belang Mojo ya, ini tadi pesan saya.